bagi Anda, apakah moderamen itu ingin menerapkan ini? Sebab akan terbuka kembali. Sebab Iya Pak. panitia tata gereja setelah rapat berbulan-bulan tidak menghendaki ada kabit usaha, tapi di saat terakhir muncul kabit usaha karena moderamen yang atau katakanlah para elit menginginkan itu. Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligent bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Jadi, Ya, bujur-juah Pak. Bujur-juah. Bujur bujur ibas kesedihan du, ibas cakap-cakap tak ibas bergisi sendah. Jadi, bagaimana ya Pak? Mencuat gundari pemikiran teman-teman bahawa gelah efektif ras efisien sidang sinodeta, maka ulamin kerina pengurus moderamen 10 kala dipilih, tapi cukup telu kala saja ketua sekretaris bendahara. Karena uga pandangan du berdasarkan penelitian du mereka Pak. Jadi Gundari penelitian kami tahun 2012 maka mahuli ku tampil ke lebih gelah ulah kari pendapat pribadi ku ngerana guakin yana para responden ya. Coba tampilkan pertama slide pertama. Iya Pak. Sistem pelaksanaan sidang sinode dan pemilihan moderamen yang dibuat oleh Biro Litbang GBKP 2010-2015 ya. Next slide berikutnya. Jadi penelitian ini sidang sinode dan pemilihan moderamen dilaksanakan 2012 ya. Sistem sinode yang diteliti 2 tahap. Tahap pertama pembahasan materi hanya perwakilan peserta 250. Tahap 2 pemilihan moderamen semua utusan hadir. 3 pemilihan moderamen diadakan penjaringan di tingkat klasis dengan persyaratan tertentu. Pada sidang sinode yang dipilih ialah ketua, sekretaris, dan bendahara saja, dan selanjutnya mereka akan memilih para kabit dan wasikum. Jadi tambah lebih para responden 436, pendeta 133 dan pertua diaken 302. Secara penelitian gue valid bagaimana? Sangat valid Pak, sangat valid. Lebih dari 400 padahal dia. Jadi kenapa ini diteliti? Kenapa ini diteliti? Lihat latar belakangnya. Ya, apa latar belakangnya Pak? Latar belakangnya banyak sudah mengeluh tentang biaya sidang sinode yang besar. Dan tidak efisien karena banyaknya orang, lengkap kali penelitiannya, kejadiannya biaya besar dan tidak efektif, tidak fokus, ya. Dan para peserta juga yang bicara itu saja, tidak semua bicara. Yang lain hanya duduk-duduk ataupun ya kesana kemari, ya. Jadi kopi. Kesana. Kedua kalau latar belakangnya, kenapa dia ada pemilihan moderamen? Selama ini dilihat ya kayak memilih kucing dalam karung. Iya betul. Nggak tahu siapa jadi akhirnya bisik, akhirnya dominan pembisik yang menentukan siapa milih. So, bergerak ngetroke. Aku udah kan 3 kali ikut sidang sinode, mungkin ras kampung, bisik-bisik terus ya. Jadi para peserta umumnya tidak tahu siapa itu. Nah, jadi itulah maka dibuatkan pemilihan 2 sistem sidang sinode dan pemilihan moderamen. Slide berikutnya.
Oke. Jadi mengenai sidang sinode 2 tahap dilihat dari distribusi frekuensi ya. Ya katakanlah hampir 70% setuju. 70% setuju. Setuju. Padahal respondennya ialah pendeta pertuadiakan yang ya pernah ikut sidang sinode sebagian besar, ada yang tidak setuju 2 tahap. Nah, setuju 2 tahap. Kenapa gagal? Begenda di kelompok itu dulu tidak termasuk orang yang mempunyai pemikiran yang kita pikirkan. Lanjut ya, lanjut. Oke. Lanjut ya. Baik, Pak. Lanjut sekali. Macet kaku dah. Macet ya. Baik. Macet. Iya, jadi 436 responden hari. Setuju ya. 201 dan ya 300 lebih setuju, 301 setuju dan sangat setuju. Agak timai Pak. Macet, lah macet. Terus kita ya. Oke, ya. Dites sistem pemilihan ini juga seperti itu, setuju juga, setuju. Kemudian cara pemilihan memang waktu itu ya mungkin Nakari Bacitrat dan Gundari, tapi Ijaring lebih, Gari Penerapan Gundari terserah Ijaring lebih di klasis, dengan catatan begenda, klasis Ijaring di klasis boleh mencalonkan, boleh tidak, dan boleh dicalonkan di luar klasisnya. Oke. Boleh, so dia kadang calon di situ dia lihat orang jauh kan boleh. Tapi demi efisiensi dia boleh juga tidak mencalonkan. Sudahlah kami nggak ada calon, yang lain saja boleh. Jadi orang-orang yang dikumpulkan yang sudah tersaring dengan persyaratan tadi, ya itu masuk ke sidang sinode, ya data-datanya dipublikasi dia. Ya pernah ini dipublikasi dan berikan kepada peserta. Iya. Ya barulah diadakan pemilihan. Cuma ini. Oke. Nah, ini kemudian begini, ini juga dicek karena sering orang mengatakan apakah itu sesuai enggak dengan presbyterian sinodal. Tanya ini sama pendeta. Ini respondennya hanya pendeta, bukan pertuadiakan, karena dianggap pendeta lah yang tahu. 133 responden pendeta mengatakan ya juga persentasenya hampir 60% setuju. Iya. Setelah itu kita juga wawancarain pendeta Simon Tarigan, bolehlah perwakilan ya. Iya. Juga apa itu Dr. Bertalina juga ahli. Boleh. Dosen. Boleh dosen kan gitu. Jadi 2 tahap itu ya boleh secara presbyterian sinodal dan boleh oleh responden. Cuma kali ini kan kalaupun goal nanti untuk tahap berikutnya kan begitu. Karena sekarang kan sudah tidak 2 tahap. Yang kita persoalkan sekarang pemilihan moderamen. Coba saya pemilihan moderamen. Ini Pak. Nah, ini begini, kami diajukanlah berdasarkan tentunya wawancara. Persyaratan ketua sekretaris bendahara diajukan. Diajukan. Nanti kita diajukan. Ternyata yang setuju itu ialah 50% lebih, hampir 65%. 65%, Pak. Iya. Persyaratan itu. Walaupun ada juga yang nggak setuju, ada kurang ini, tapi secara global 65% setuju. Iya, 48 tambah 17 bukan? 17. Yang setuju dan sangat setuju. Setuju dan sangat setuju, begitulah. Benar, Pak. Itu persyaratan ketua sekretaris bendahara. Lanjut. Oke. Persyaratan kelengkapan moderamen, ini apa ini? Ada apanya? Oke. Persyaratan kelengkapan moderamen kabit dan ini persyaratan ketua. Salah tadi. Yang tadi yang setuju itu adalah itu yang dipilih. Salah saya. Oke. Pertama tadi itu yang bukan persyaratan. Coba ulangi sekali lagi. Yang sebelumnya. Macet kaya. Gak apa-apa kita bilang bahwa yang tadi itu ialah bahwa setuju dipilih itulah ketua sekretaris bendahara, setuju dia.
Ya, berarti nanti sih lebih Pak. Oke, yang kau lanjutkan. Berarti dari penelitian 65% itu setuju untuk memilih ketua, sekretaris, bendahara saja. Setuju. Nah, setuju. Kemudian lalu persyaratannya, persyaratan ketua dan sekretaris itu sama dianggap. Itu pun adalah 65% juga setuju persyaratan itu. Iya, 65%, betul. Nanti kita lihat persyaratannya ya di belakang ya. Iya. Setuju. Ya. Lanjut. 65%. Tapi pada dasarnya 2 poin sudah kita dapat di sini bahwa 65% responden itu mengatakan setuju untuk memilih ketua, sekretaris, bendahara saja ya dulu. Oke. Lalu Litbang mengusulkan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Ketua, sekretaris, dan itu seluruh syarat-syarat yang diusulkan Litbang itu disetujui oleh 65% juga dari responden. Ya. Oke, jadi kalau begitu kita lihat apa syarat-syaratnya. Memang begini, Pak? Boleh, kita skip lah, nggak apa-apa. Kita lihat syaratnya. Bisa kami tampilkan kira-kira. Oke, syarat-syaratnya itu, ini, Timai apa? Oke, sudah saya lihat. Nah, ini dia. Nah, sudah ya. Nah, ini dia. Saya jelaskan ini ya. Persyaratan ketua dan sekretaris ini dianggap setara ya. Walaupun nanti ada bedanya. Ada bedanya di ujung, ada bedanya sedikit antara ketua dan sekretaris. Dia anggota moderamen yang sekarang misalnya ya. Atau ketua, kabit, sekretaris klasis selama 2 periode. Walaupun dia tidak anggota moderamen, tapi kalau dia ketua, kabit, sekretaris klasis selama 2 periode, mungkin sekarang nggak ada lagi kabit ya. Ini kan dulu ya di klasis. Kalau gitu ketua sekretaris lah ya. Ketua sekretaris klasis 2 periode. Atau ya ketua sekretaris klasis 1 periode dan ketua sekretaris persekutuan kategorial sinode, ketua Mamres. Ya, jadi itu dia setaranya kan begitu. Jadi 2 periode, kalaupun nggak 2 periode, dia pernah 1 periode di kategorial sinodal ya. Atau ketua sekretaris klasis 1 periode dan pengurus organisasi di luar GBKP 1 periode. Misalnya PGI, itu juga ada. Jadi 1 periode di sana. Jadi intinya ada mesti 2 periode dia pengalaman, 10 tahun lah baru bisa masuk ke calon moderaman kan begitu. Termasuk PGIW, UWM. Ya, UWM boleh lah. Yang besar-besar lah, tentu itu yang besar lah. UWM apa segala macam kan gitu ya. Umur minimal 40 tahun. Kemudian pendidikan minimal S2 tidak mutlak atau S1 ditambah pengalaman klasis organisasi 1 periode lagi, 3 periode dia di klasis begitu. Kalau cuma 1. Ini 1 periode lagi ini ya. 1 periode lagi tambah aja kalau cuma 1. Kalau cuma 1. Kalau dia cuma 1. Ya. Kalau S3 persyaratan pengalaman cukup 1 periode saja kalau S3. Nah, ini begini. Karena begini, gereja lain sudah saya lihat ketuanya S3, sekretaris itu sudah S3. Jadi perlulah diberi sedikit privilege karena S3 ini biasanya belajarnya kan lama. Jadi bisa dia tidak berorganisasi, tapi mutlak 1 periode paling kurang dia pernah di organisasi. Itu 1 periode klasis ya. Udah. D, mampu komunikasi dalam bahasa Inggris. Ini tidak usah dites ya, tapi tahu diri lah. Karena organisasi kita ini kan besar sudah ini, keluar negeri segala macam. Kalau nggak bisa komunikasi bahasa Inggris ya mubazir lah nanti berangkat ke luar negeri. Kalau moderaman sudah pasti ke luar negeri. Ya, kan iya Pak, iyalah. Dan kita sangat dihormati di UWM, di Eropa kita sangat dihormati, di Asia kita sangat dihormati. Gimana Kak? Tapi ini bukan dites dia, tapi tahu diri lah kan begitu. Ada pernyataan tertulis bersedia dicalonkan. Itulah dia.
Yang dimaksud dengan periode tidaklah penuh 5 tahun untuk tiap periode, tapi minimal 3 tahun lah. Misalnya karena dia begitu, jangan nanti dia nggak pas, ya bisa saja karena tugas dia 5 tahun, 3 tahun pindah karena tenaganya dibutuhkan. Jadi periode itu ya 1 5 tahun, 1 ya minimal separuh lah di periode dia jalani. Itu. Inilah persyaratan ketua dan sekretaris. Ya. Lanjut. Bisa jalan kan? Jadi sebenarnya dengan persyaratan yang dibuat, saya melihat bahwa ini akan memunculkan calon-calon yang cukup mumpuni untuk membawa GBKP ke depan. Gua pandangan do. Memang itu sudah dipikirkan, sudah diwawancarai para moderator, sudah diwawancarai semua. Kita kalau meneliti tidak begitu saja. Kita kumpulkan dulu pendapat ahli-ahli, kita susun kuesioner dengan mengambil responden yang relevan, dijawabnya itu yang kita olah, bukan pendapat kita, kan begitu, itu penelitian. Iya Pak. Nah, ini ke bendahara nih. Pendidikan S1 kecuali sudah pernah jadi bendahara Modramen. Ini begini sejarahnya. Misalnya Kristiani kan begitu, dia tidak S1 tapi kalau pernah pula dia bendahara misalnya, ya janganlah kita putuskan itu, kan udah pengalaman. Tapi S1 lah, mengelola uang bermiliar-miliar itu kalau nggak S1 ya menurut pendapat peneliti ya sebaiknya S1 lah begitu. Kan gitu. Yang kedua, pernah menjadi bendahara Modramen atau bendahara klasis atau bendahara persekutuan kategorial tingkat sinodal. Bendahara Muria misalnya, Muria boleh, Mamre boleh, tapi tidak sinodal ya. Pernah mendapatkan kursus keuangan GPKP atau instansi lainnya. Umur minimal 40 tahun, ada pernyataan tertulis bersedia dicalonkan. Jadi persyaratan bendahara ini agak sedikit lebih ringan lah tentunya, kan begitu. Dia menentukan. Nah, berikutnya persyaratan kelengkapan Modramen ini lebih ringan lah tentunya, kan begitu, lebih ringan lah ya. Pernah menjadi pengurus Modram 1 periode atau ketua kabit sekretaris 1 periode atau ketua sekretaris kategorial 1 periode, lebih ringan, dan pendidikan tidak disyaratkan lah pula S2, kan begitu. Oke. Ini nggak ada pun syarat pendidikan ditulis di sini, berarti ini untuk kabit-kabit semua ini, Pak ya? Iya, kabit dan wasekum lah ya. Mungkin bagusnya S1 paling kurang lah, barangkali ini ada S1 lah barangkali. Lanjut. Nah ini begini. Lanjut biar kita bicara dengan yang sekarang nanti. Oke. Gimana Pak? Jadi apa yang dikhawatirkan kemarin, bagaimana kalau dia nggak sepakat, sudah dipikirkan. Bagaimana kalau ketua sekretaris bendahara itu tidak sepakat? Ada jalan keluarnya. Ini menarik ini. Silakan Pak. Begini, ya. Para calon Modramen diadakan penjaringan tiap klasis. Sekarang kan tidak. Nah sekarang boleh saja misalnya kalau setuju nanti, panitia pemilihan mengadakan dulu penjaringan awal berdasarkan kriteria tadi. Kan boleh. Kalau kriteria sudah sepakati. Berarti lengkap 2 tahap ya dibagi Pak? Lebih dari 2 tahap pun. Lebih dari 2 tahap. Artinya diberikanlah tanggung jawab, dipercaya kepada panitia untuk menjaring, bukan? Ya, tapi kriterianya sudah setuju dulu, tidak bebas. Kriterianya sudah disetujui dulu, Pak. Jadi nggak bebas dia menjaring, kan begitu. Dia administrasinya dia sebetulnya melihat data-data administrasi kan gitu. Nah, kalau ini memang kurang sepakat, bisa juga langsung pemilihan kan gitu, langsung pemilihan boleh. Tapi ini ada taringannya, ya. Para calon ketua sekretaris bendahara yang terpilih diberi kesempatan memperkenalkan diri secara tertulis. Itu tadi ya, ini dia ya. Kemudian diadakanlah pemungutan suara. Dalam pemungutan suara belum diperoleh setengah N tambah 1, maka diadakan putaran kedua dengan 3 calon apabila suara terbanyak ketiga lebih besar 75% dari suara terbanyak kedua. Simpelnya kan orang bisa mengambil 2 kan gitu. Tidak. Kalau 2-3 itu agak berimbang suaranya, diadakan putaran berikutnya dengan 3 orang. Tapi kalau jauhnya suaranya yang nomor 3 itu, maka diputarlah dia hanya 2, begitu. 2, 1-2 saya. Betul. Nah, dalam hal 2 misalnya, dalam pemilihan ketua, sebelum putaran kedua dilaksanakan, maka calon ketua diberi kesempatan menyampaikan visi dan misi. Ini bedanya dengan sekretaris umum tadi.
Misalkan ada 3 atau 2 yang mau dipilih, dia diberi kesempatan menyampaikan visi misi. Sekretaris enggak, kalau dia kan tenaga bantu itu. Iya. Disampaikan visi misinya, kan begitu. Nah, apabila dalam putaran ketiga para calon belum mencapai setengah N tambah 1, maka dilanjutkan dengan putaran ketiga dengan jumlah calon 2. Ya. Putar lagi yang ketiga supaya apa kan gitu, supaya dia supaya betul-betul valid lah bahwa dia. Betul. Nah, ketua sekretaris bendara memilih 3 orang dari tiap jabatan dan sidang sinode memilihnya. Ya, maksudnya kelengkapan kabit dan waksekum itu dipilih oleh yang 3 tadi, kan begitu. 3 orang untuk dipilih oleh sidang, tidak langsung dipilih, kan begitu. Oke. Nah, apabila tidak terdapat kesepakatan, misalnya ketua mengatakan ini sekretaris tidak sepakatan, maka diminta bantuan majelis penasehat yang anggotanya disetujui bersama. Dipilihlah oleh bertiga siapa penasehat kita. Nah, mana tahu nggak sepakat, walaupun ini seharusnya tak akan terjadi kan begitu ya, masa nggak sepakat. Andainya nggak sepakat. Iya. Jadi sudah ada itu alternatif solusinya ya. Iya, misalnya ya Pertuan Nalgin bisa sehat atau mantan drama terserah begitu. Jadi tidak ada jalan tidak sepakat begitu. Ini kira-kira geraknya sehingga ya terserah bagaimana harapannya. Kalaupun mau diadakan penjaringan, bagus sebetulnya diadakan penjaringan ya dengan kriteria tadi ya, cepatnya itu. Asal semua. Tapi ini begini, mesti ada yang berminat. Yang berminat itu memang mesti mengajukan diri begitu kalau dalam sistem ini. Iya. Udah naik mela-mela, bagaimana maksud lupa? Udah naik mela-mela, sedap nekar-nekar. Udah mela-mela masuk ke ada tanah, begitu. Jadi secara ini ada kamlabo kali melala calon. Ya paling barangkali 5 ke 10-nya cuma. Ada laban bagenda kari enggo kari pembisik yang paling paling dominan. Iya. Ini datanya dibagikan secara meluas. Ini datanya. Mas potona saya berikan potona. Ajak nak cakap-cakap tu bagaimana kira-kira artinya hasil litbang. Ya mungkin sebagian bisa diadopsi, tapi sudah saatnya lah kita itu pakai persyaratan lah, ada persyaratan memang bagenda pertua, tapi sentabia memang diyakini bahwa kalau pemilihan Tuhan bekerja dalam pemilihan, tapi amin betul. Tapi gundari dengan roh-roh jelme itu kok dikuasai oleh segala macam roh, sehingga perlu ada saringannya lah begitu, saringannya. Menarik kok segala macam roh nih Pak. Ya itu kan kita karena sayang sama GBKP-nya ini. Saya apalagi saya nggak ada kepentingan di sini. Iya Pak. Tapi ya saya cinta GBKP, menara sudah saya siapkan kan begitu. Iya. Waktu litbang banyak penelitian. Dan saya senang diungkap kembali setelah 5 tahun. Cuma satu hasil penelitian litbang yang dilaksanakan, yaitu pemilihan pertua diakan. Itu hasil litbang itu. Si Gundaria Pak. Gundaria itu pun harus menyatakan kesediaannya. Itu baru dilatih belum tentu terpilih begitu. Jadi sudah ada memang panggilan yang kerinduan panggilan. Kalau Tuhan itu begitu. Jadi bagaimana Pak? Adi si kuidah, adi si pakai temuan litbangai, maka proses pemilihan kita itu aku sudah meningkat satu level dari sebelum-sebelumnya. Dan tentu saja kita nanti akan menemukan pimpinan ketua sekretaris bendahara kita yang benar-benar bagian kundai, ya mau saintifik lah, mulik dasar berdasarkan temuan litbang. Hanya pertanyaanku Pak, seberapa yakin ngekam panitia ras moderamen sekundari dalam waktu hanya 2 bulan sisa ini masih bisa diterapkan? Bagaimana? Apakah moderamen itu ingin menerapkan ini? Sebab akan terbuka kembali. Sebab iya Pak. Panitia tata gereja setelah rapat berbulan-bulan tidak menghendaki ada kabit usaha, tapi di saat terakhir muncul kabit usaha karena moderamen yang atau katakanlah para elit menginginkan itu. Jadi tergantung moderamen dan panitia. Kalau memang mereka menganggap konsep ini baik, bisa dia katakanlah disosialisasikan,
kemudian diadakan pembicaraan dengan ketua pemilihan. Iya. Tapi apakah mereka itu ya itulah bagaimana nanti pertuan nanti lah. Saya juga bisa kirimkan ini nanti ringkasan ini. Ya. Jadi sangat ditentukan goodwill atau komitmen dari moderaman kita yang sekarang dan juga panitia yang sudah dibentuk. Apakah mereka benar-benar sepakat melalui pemilihan nanti adalah maunya terpilihlah seseorang yang benar-benar kapabel untuk membawa GBKP kita ke arah lebih baik. Mau bagaimana maksud si katakan dulu Pak? Bagaimana? Pasti mereka punya goodwill. Tapi bagaimana dengan memahami makna penelitian? Penelitian respondennya pendeta pertua diaken. Dan sudah valid bahwa ini demikian. Tapi biasalah dalam sidang, pimpinan sidang menentukan, orang yang vokal suaranya menentukan. Jadi banyak dari konsep yang tidak yang sudah bagus belum tentu terlalu kan. Jadi Gundari udah goodwill, pasti modern punya goodwill. Tapi apakah dia sudah memahami betul makna daripada penelitian? Saja. Bagi KP para ketua para ya panitia lah. Kalau dia paham ya itulah. 436 responden. Ya. Pendeta pertudiaan sudah setuju. Iya betul. Lu dari Jemaat GBKP Pikrina ngawan terus anak-anak data 2010 siwah demi kubaca 301.000 orang tak lupa. 300. Jadi 400 sampel. Makanya nunggu sangat luar biasa. Iya. Lebihkan. Iya, di penelitian untuk negara Indonesia lebih hanya 1.400 orang karena sampel dan baca mewakili satu negara mungkin. Tapi Adi Idahlu kemungkinan kesulitan secara teknis kayu Pak. Lalu kesulitan teknis asal konsep ini sudah dipahami, mana yang lebih pertua David secepat saja gitu ya. Dia pakai penjaringan misalnya, tapi bagus pakai penjaringan lah biar orang tahu bagaimana. Jadi kalau sudah setuju dari sekarang sudah boleh ditanyakan kalau sudah setuju. Ada langpe kali bagaimana? Kesulitan teknis mungkin penjaringan, tapi bolehlah langsung saja dengan catatan sinendare 3 teratas kali diputar sekian kali, mungkin sehingga menyampaikan visi dan misi. Kalaupun misalnya nggak disetujui katakanlah penjaringan karena terlalu singkat barangkali, tapi proses yang tadi ke bawah maunya itu dipakai, ketua sekretaris dipilih, memilihnya juga ya harus tidak hanya 2 teratas tapi 3 teratas. Kalau memang mendekati suaranya dipilihkan lagi, menyampaikan visi dan misi ketuanya. Itu bedanya sekretaris. Persyaratan dia sama, tapi ketua umum itu harus menyampaikan visi misi. Karena dialah yang membawa arahnya sebetulnya. Sekretaris umum kan membackup keseluruhan. Membackup ketua. Membackup ketua. Dari segi kualifikasi dia boleh sama, memang harus sama ya. Tapi dari segi membawa arah itu memang ketua umum kok. Tentu berdasarkan GBB segala macam, tapi memilih arah yang paling tepat ketua lah. Boleh. Kusederhanakan teku sitik kalimat nusi terakhir Pak. Misalnya, ngusul persidangan lah melakukan penjaringan, tapi gulit telu calon katakanlah. Telu calon, tentu panitia menseleksi berdasarkan syarat-syarat lain. Persyaratan tetap. Nggak memenuhi telu nenda. Nggak memenuhi telu dah. Maka menurut Luga untuk putaran pertama langsung saja dipilih, atau sebelum putaran pertama dipilih perlu nggak yang 3 orang ini menyampaikan visi misi? Enggak perlu lah barangkali karena masih waktu terakhir lah, waktu dua. Begini. Waktu 2 yang 3 tadi begini, udah kamu lupa. Dipilih pertama ketua sekretaris bendara yang menyampaikan visi misi, nanti di ujungnya itu hanya ketua, sekretaris enggaklah, bendara tidak. Ya, maksudku untuk calon ketua umum saja ada 3. Ketua umum saja ada 3. Ada gue terpilih perlulah biar orang bisa menilai kan. Iya. Atau hanya 3 yang bersedia, Pak? Atau hanya 3 yang bersedia setelah dijaring, 3 yang bersedia sebelum dipilihkan lagi siapa yang satu ini,
perlu dia menyampaikan visi Perlu, misi. perlu. Tadi begitu, perlu menyampaikan, perlu. Iya. Perlu lah menyampaikan visi misi. Itu sudah muncul sebetulnya dalam sidang sinode 2005 atau 2010 ya. Tapi bagaimana lah, belum terterima waktu itu. Saya dengan waktu kami jadi ketua salah satu sidang 2010. Sampai saya sama Helman Pandia kan menyatakan perlu visi misi itu. Tapi last setuju dari kesempatan ini kayak itu. Itu visi misi kan singkat aja itu. Kemana arahnya visi misi ya? Dan ya tentu tidak hanya visi misi dan program pokok lah begitu. Wala. Jadi menurut lu program pokok visi misi itu sangat perlu sekali. Sangat perlu untuk ketiganya. Untuk disampaikan oleh calon ketua umum ya Pak. Calon ketua umum perlu. Karena menurut aku Pak, coba kupikirkan ada dua paling tidak aja. Si pertama adalah arah. Jadi meskipun nanti peserta sidang sinode juga yang menentukan arah melalui GBP, tapi secara personal dia juga kan harus punya strategi. Strategi tambahan lah kita bilang, strategi tambah punya lah. Betul. Dan yang kedua aku lihat adalah orang yang berani menyampaikan visi misi menunjukkan dia itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan kan Pak? Iya, betul. Oke. Itu sudah menjadi pemikiran Litbang dulu. Iya. Oke, sebelum pertanyaan terakhir balik dengan kamu perlu tambahin mengenai sidang sinode DT. Iya, saya pikir enggak lagi lah. Cuma kalau boleh, kalau lewat pandemi nanti 2 tahap tadi penting kali kok. Dan ini sesuai biar pembahasan materi itu lebih tajam dia. Jangan terlalu banyak lah. 1000 nggak mungkin itu. Iya betul. Dan dipilih orangnya dalam penelitian dipilih orangnya, nggak boleh baru begitu. Jangan baru-baru langsung ke sesuatu dia utusan sidang, nggak boleh. Mesti sudah ini. Ada dalam penelitian semua syaratnya ada itu. Sehingga hanya 250 dalam tahap 1, tahap 2 semua hadir, karena itu yang paling menarik kan. Oke Pak, terakhir pertanyaanku secara pribadi Bang Badu. Ya, jadi Bos Percakapan Fitri, dah semangat tidak pernah kendor dibanding dengan 5 tahun, 10 tahun yang lalu Pak. Sada. Just peduakan di Kuidah kamu salah satu jemaat GBKP si mempunyai akses pengalaman pendidikan si luar biasa. S1 kami TB, S3 kami USU, tapi buat duka magister teologi. Nggak sukses Bandu menarandai. Aku ingin tahu Pak, sebenarnya secara personal apa yang kamu ingin sumbangkan terhadap GBKP kita ini? Sebetulnya banyak, cuma begini, hak saya nggak ada lagi kan begitu. Saya ingin teologi kita juga dipertegas lah, dipertegas atau diperjelas ya. Biro teologi kita agak, menurut saya, tapi maaf kalau salah, kurang aktif lah begitu ya. Biro teologi kita itu perlu. Kemudian begini, salah satu lagi yang penting, apakah sudah berjalan saya nggak tahu lagi, pendidikan yang berkesinambungan daripada pertua diaken itu. Berkesinambungan maunya ya. Iya. Karena begini, dari penelitian saya juga bahwa, tapi itu 5 tahun yang lalu ya, 6 tahun lalu, pengetahuan pertua diaken itu tentang teologi itu hanya sedikit saja di atas jemaat pada umumnya, sedikit saja. Hampir sama. Bagaimana dia bisa membimbing itu, terutama perempuan demikian. Tapi begini, saya kan nggak bisa campur. Kalaulah bisa ada misalnya pengajar atau apa begitu, saya mengajarkan begitu. Tapi sekarang kan begini, itu harus pertudiakan begitu, seperti haknya ya. Dan karena enggak, seperti saya katakan sama kamu, saya sekarang bekerja di Dewan Riset karena di GBKP tidak ada celah karena peraturan. Saya kerja di Dewan Riset, ada pula honor gitu, sekali datang ya 1 juta kurang sedikit begitu kan. Kalau di GBKP mana mungkin itu. Luar biasa Pak, luar biasa. Ya, masih di Dewan Riset saya. Jadi saya punya pengetahuan. Ya, bukan hanya saya, masih ada yang lain lagi. Dibukalah celah untuk masuk ke dalam teologi ataupun barangkali khotbah ya.
Ya mungkin didoakan dulu ya oleh pertua diakan yang telah diurapi, kemudian ya baru dia berkhotbah begitu. Kalau gereja lain bisa begitu. Itu menurut saya. Tidak pun di gereja barangkali perlu jabu-jabu begitu. Itu pemikiran saya. Iya Pak, kam tidak pertua itu kan hanya karena usia saja kan. Usia, iya karena usia. Karena usia, tapi dari pengalaman lu, dari dedikasi lu, dari pusuh lu, konsistensi pengabdian lu selama ini kan. Adi menurut aku lah boleh salahnya tetap diberi ruang untuk membangun dan membina pertua dia kena Pak. Memang betul kami bilang itu, cuma begini, disinilah perlunya keberanian. Moderaman kadang-kadang ambil safe. Bagaimana lagi kalau lu protes orang, bagaimana kata orang, bagaimana itu. Tapi memang harus berani kok untuk kemajuannya harus berani. Betul. Punya pertimbangan. Nah, kalau misalnya moderaman kurang berani, dibentuknya tim untuk itu. Jangan dia saja, tim penilai begitu dari orang dia saja. Sama ini penilai pendeta itu, saya pikir perlu itu moderaman supaya jangan dia saja yang mengurusi pendeta bermasalah, habis tenaganya ke situ. Iya. Ada tim penilai gitu yang rekrut seperti ada tim penilai. Begitu ada kayak anggota KPK pun kan ada tim penjaringnya kan begitu. Jadi presiden sudah agak ringan bebannya. Jangan ditangani semua lah, itu pesan saya ke moderaman. Banyak perlu tim-tim misalnya majelis kehormatan pendeta, iya perlu itu. Tim pertimbangan pendeta gitu, tim pertimbangan moderaman. Gereja lain punya kok itu. Punya, dan juga perkembangan kita mengatakan bahwa kolaborasi yang menjadi titik kunci untuk keberhasilan satu organisasi di zaman kita sekarang ini kan. Iyalah memang. Kolaborasi. Terakhir kali Pak, kayak harapan lu bagaimana sidang sinode tenda? Harapan saya maunya terpilihlah orang yang punya dedikasi dan berkualitas. Nah itulah biar agak lebih maju kita sedikit ya. Dan saya juga memang menghendaki ya berpendidikan lah orangnya kan begitu. Ya minimal S2 sudah harus lah itu kan ya. Kalau bisa masuk satu doktor di situ. Gitu, satu masuk doktor. Entah siapa pun maunya ada seorang doktor ya. Ada seorang doktor gitu. Dulu pun ada, sekarang yang tak ada. Dulu ada itu. Ada jadi aman, ada minda begitu. Jadi teologianya lebih tinggi lah. Oke. Adi bagi bujur melala Pak. Oh, sama-sama. Bujur. Oke. Sampai jumpa Pak. Salam sehat. Salam Oke, bujur. Bujur.